Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Silmi Kafah. Di sini kita akan belajar mengenai materi transformasi karena sebelumnya kita sudah membahas refleksi dan translasi. Kita kali ini akan membahas mengenai rotasi. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu rotasi? Kalau belum tahu, yuk kita simak baik-baik materi tentang rotasi ini. Langsung saja kita membahas tentang rotasi kali ini. Di sini ada pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh benda yang dirotasikan. Kita dapat melihat suatu benda dirotasikan, maka dia memiliki pusat rotasi serta sudut rotasi yang terbentuk. Nah, kita bisa lihat langsung pada gambarnya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lainnya. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Besar sudut AR A aksen, BR B aksen, CR C aksen, dan DR D aksen itu sama. Sebarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sedemikian sehingga besar sudut PRP aksen konstan. Nah, sudut ini disebut dengan sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Dan jika searah perputaran jarum jam, maka sudut perputarannya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Nah, di sini ada contoh yang berikutnya, yaitu menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J-nya itu 1,2, K 4,2, dan L 1,-3. Pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasinya adalah titik L. Nah, kita bisa melihat pada gambar, kita menggambar terlebih dahulu segitiga JKL seperti berikut ini yang pada gambar warna merah. Nah, ketika tidak dirotasikan, titiknya terdapat titik K aksen sehingga segmen dari garis KL memiliki panjang yang sama dengan segmen K aksen L aksen. Dengan cara yang sama, untuk mendapatkan J aksen, hubungkan ketiga titik tersebut sehingga kita dapat melihat segitiga yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari segitiga JKL. Dan kita mendapatkan titiknya yaitu koordinat bayangan dari J aksen, K aksen, dan L aksen, yaitu J aksen pada negatif 4, negatif 3, K aksen pada negatif 4,0, dan L aksennya pada 1, negatif 3. Nah, ada contoh dari rotasi, yaitu menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Ini katanya tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W yaitu min 4,2, X-nya min 3,4, Y-nya min 1,4, dan Z-nya min 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Nah, kita dapat melihat penyelesaiannya seperti berikut. Nah, trapesium yang berwarna merah ini kita ketahui bahwa ini adalah gambar trapesium WXYZ yang akan dirotasikan 180 derajat. Nah, dengan titik Z aksennya kita dapat melihat segmen garis ZO memiliki panjang yang sama dengan Z aksen O
dan membentuk sudut 180 derajat. Dengan cara yang sama, kita dapatkan titik W aksen, X aksen, dan Y aksen. Hubungkan keempat titik tersebut sehingga dapat membentuk trapesium yang berwarna biru. Dengan memiliki koordinat bayangannya, W aksen itu 4,-2, X aksennya itu 3,-4, Y aksennya itu 1,-4, dan Z aksennya 1,-2. Nah, setelah kita mengetahui contoh tersebut, kita telah mengetahui sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau rotasi tidak memiliki perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar rotasi mengalami perubahan posisi. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, rotasi merupakan transformasi isometri. Yang kedua, rotasi satu putaran penuh ekuivalen dengan transformasi identitas. Yang ketiga, jika garis rotasinya sebesar alfa, maka kedua garis membentuk sudut alfa. Yang keempat, pusat putaran adalah titik invarian atau titik tetap tidak bergerak terhadap putaran. Yang kelima, semua lingkaran berpusat di pusat putaran invarian terhadap putaran. Yang keenam, putaran sebesar alfa dilanjutkan dengan putaran sebesar beta dengan pusat P ekuivalen dengan putaran sebesar alfa ditambah beta terhadap P. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui rumus hubungan hasil dan titik semula dengan pusat perputaran titik asal koordinat 0. Alfa sama dengan sudut-sudut khusus. Diperoleh antara lain bahwa koordinat bayangan hasil rotasi titik A yaitu X, Y terhadap titik 0 adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita merotasikan sebesar 90 derajat, maka ketika kita memiliki titik A-nya itu X, Y, kita dapat menghasilkan A aksen yaitu negatif Y, X, dan kita selanjutnya merotasikan sebesar 180 derajat, maka ketika kita memiliki A-nya itu pada titik X, Y, setelah dirotasikan menghasilkan A aksennya itu min X, min Y. Nah, selanjutnya ketika kita merotasikan sebesar 270 derajat dan memiliki titik A-nya itu yaitu X, Y, maka ketika dirotasikan menghasilkan A aksen yaitu Y, min X. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan mengenai rotasi. Seperti ini, jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika ya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Seperti contohnya kita melihat yang gambar A itu bukan merupakan rotasi. Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan yang B dan C. Apakah dia merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna biru? Selanjutnya di sini soal berikutnya yang dapat kalian jadikan latihan yaitu segi 4 PQRS berkoordinat di P 2,-2, Q 4,-1, R 4,-3, dan S 2,-4. Gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Kita telah melihat contohnya seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kita dapat menggunakannya pada soal ini. Selanjutnya, soal nomor 3 di sini, salinlah segitiga WAN berikut, kemudian rotasikan sehingga segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik H. Kita dapat menerapkan contoh yang telah kita jelaskan tadi pada soal ini. Selanjutnya, di sini ada contoh 4, katanya gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya segitiga WAN dengan W min 4,1, A min 2,1, dan N min 4,3 berlawanan arah jarum jam dengan pusat
Itu yang dapat saya sampaikan pada materi rotasi kali ini. Jangan lupa disimak kembali videonya agar lebih mengerti dan catat bila diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.